Halo teman-teman, selamat datang kembali di Manjo Belajar. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu miliaran tahun ke belakang untuk mengungkap kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah kehidupan di bumi, kepunahan massal. Kalian mungkin pernah dengar dinosaurus punah, tapi tahukah kalian, itu hanyalah satu dari sekian banyak babak kelam yang pernah dialami planet kita. Yuk, kita mulai petualangan kita. Bumi kita ini sudah sangat tua, sekitar 4,5 miliar tahun. Sejak kehidupan pertama muncul, planet ini telah menjadi panggung bagi berbagai macam makhluk luar biasa. Tapi, panggung ini tidak selalu ramah. Ada masa-masa di mana sebagian besar kehidupan di bumi lenyap dalam sekejap mata geologis. Peristiwa inilah yang kita sebut kepunahan massal. Para ilmuwan mengidentifikasi 5 peristiwa besar yang dikenal sebagai The Big Five, dan mungkin kita sedang berada di tengah-tengah yang keenam. Mari kita kembali ke 443 juta tahun yang lalu, ke periode Ordovisium. Lautan saat itu penuh dengan kehidupan, seperti trilobita, brachiopoda, dan graptolith. Namun, sebuah bencana besar terjadi. Ini adalah kepunahan massal pertama, dikenal sebagai peristiwa kepunahan Ordovisium Silur. Apa penyebabnya? Para ilmuwan meyakini ini terjadi dalam 2 gelombang. Pertama, pendinginan global yang cepat menyebabkan pembentukan lapisan es raksasa di kutub selatan, yang saat itu adalah superbenua Gondwana. Permukaan laut turun drastis, menghancurkan habitat laut dangkal yang kaya. Gelombang kedua terjadi ketika zaman es ini berakhir. Es mencair, permukaan laut naik kembali, tetapi airnya miskin oksigen, mencekik kehidupan laut yang tersisa. Akibatnya, sekitar 85% spesies laut punah. Sebuah awal yang tragis bagi sejarah kehidupan. Setelah pulih, kehidupan kembali berkembang. Sekitar 372 juta tahun yang lalu, di periode Devon akhir, ikan-ikan raksasa lapis baja mendominasi lautan, dan tanaman mulai menaklukkan daratan. Tapi, malapetaka kembali datang. Peristiwa kepunahan Devon akhir adalah serangkaian kepunahan yang berlangsung selama jutaan tahun. Penyebabnya masih diperdebatkan, tetapi banyak bukti menunjuk pada aktivitas vulkanik besar-besaran dan pertumbuhan tanaman darat yang masif. Tanaman ini melepaskan nutrisi ke lautan, menyebabkan ledakan alga. Saat alga ini mati dan membusuk, mereka menghabiskan oksigen di air, menciptakan zona mati yang luas. Sekitar 75% dari semua spesies di bumi, terutama kehidupan laut dangkal seperti terumbu karang purba, musnah. Selanjutnya, kita tiba di bencana terbesar sepanjang masa, yang terjadi sekitar 252 juta tahun yang lalu, di perbatasan antara periode Perm dan Trias. Peristiwa ini dijuluki The Great Dying atau kematian besar, dan julukan itu sangat pantas. Bayangkan, lebih dari 96% spesies laut dan 70% spesies vertebrata darat lenyap selamanya. Ini adalah kepunahan massal yang nyaris mereset total kehidupan di bumi. Penyebab utamanya diyakini adalah letusan gunung berapi dahsyat di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Siberia Traps. Letusan ini berlangsung selama ratusan ribu tahun, memuntahkan karbon dioksida dalam jumlah masif ke atmosfer. Efek rumah kaca yang tak terkendali memanaskan planet secara ekstrem, lautan menjadi asam, dan kadar oksigen di air anjlok. Kehidupan di darat dan di laut benar-benar terpanggang dan tercekik. Dunia butuh waktu jutaan tahun untuk pulih dari bencana ini. Setelah kematian besar, kehidupan perlahan bangkit kembali. Reptil-reptil purba mulai mendominasi, termasuk nenek moyang awal dinosaurus. Tapi, sekitar 201 juta tahun yang lalu, di akhir periode Trias, kepunahan massal keempat terjadi. Peristiwa kepunahan Trias Jura ini memusnahkan banyak reptil besar dan amfibi, serta spesies laut. Apalagi penyebabnya? Lagi-lagi, aktivitas vulkanik raksasa menjadi tersangka utama, kali ini di wilayah yang disebut Provinsi Magmatik Atlantik Tengah, saat superbenua Pangea mulai pecah. Letusan ini kembali melepaskan CO2 dalam jumlah besar, menyebabkan pemanasan global dan pengasaman lautan. Namun, ada satu kelompok yang diuntungkan dari kekosongan ekologis ini, dinosaurus. Kepunahan ini membuka jalan bagi mereka untuk bangkit dan menjadi penguasa planet selama 150 juta tahun berikutnya. Dan inilah yang paling terkenal, kepunahan massal kelima, yang terjadi 66 juta tahun yang lalu, di perbatasan antara periode Kapur dan Paleogen. Inilah akhir dari era dinosaurus. Selama puluhan tahun, para ilmuwan berdebat tentang penyebabnya. Apakah karena perubahan iklim atau letusan gunung berapi? Lalu, ditemukan bukti kuat, sebuah lapisan tipis iridium, unsur yang langka di bumi tapi melimpah di asteroid, ditemukan di seluruh dunia dalam lapisan batuan dari waktu yang sama. Puncaknya, penemuan kawah tumbukan raksasa di Chicxulub, Meksiko, mengkonfirmasi teori tersebut.
Sebuah asteroid berdiameter sekitar 10 km menghantam bumi, melepaskan energi yang setara dengan miliaran bom atom. Tumbukan itu memicu tsunami raksasa, gempa bumi global, dan melemparkan debu serta puing-puing ke atmosfer, menghalangi sinar matahari selama bertahun-tahun. Fotosintesis berhenti, rantai makanan runtuh. Dinosaurus nonunggas, bersama dengan sekitar 75% spesies lain di planet ini, punah. Hanya mamalia kecil, burung, dan beberapa kelompok lain yang berhasil bertahan hidup. Sekarang, mari kita bicara tentang masa kini. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa kita sedang memasuki kepunahan massal ke-6, yang disebut kepunahan Holosen atau Antroposen. Berbeda dengan 5 sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam. Yang satu ini disebabkan oleh satu spesies, kita, manusia. Aktivitas kita, seperti perusakan habitat, polusi, perubahan iklim, dan eksploitasi berlebihan, mendorong spesies menuju kepunahan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat kepunahan saat ini diperkirakan 100 hingga 1000 kali lebih tinggi dari tingkat kepunahan alami. Ini bukan lagi tentang asteroid atau gunung berapi, ini tentang tanggung jawab kita. Pelajaran dari masa lalu sangat jelas, kehidupan itu tangguh, tetapi tidak tak terkalahkan. Planet ini akan terus berputar, dengan atau tanpa kita. Pertanyaannya adalah, warisan apa yang akan kita tinggalkan? Apakah kita akan menjadi penyebab The Great Dying berikutnya? Atau kita akan belajar dari sejarah dan menjadi penjaga kehidupan di planet yang luar biasa ini? Itulah perjalanan kita menelusuri 5, dan mungkin 6, kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi. Sebuah pengingat yang kuat tentang betapa rapuhnya kehidupan dan betapa dahsyatnya kekuatan alam. Semoga ini memberi kita perspektif baru tentang tempat kita di alam semesta ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Manjo Belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.